إلى هذه أهلكنة صلى إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا سحن الأكبر ممجند البغدادي وخصوصا yang santri Malim Syekh Abdul Halim Al-Basri membaik kebir majwa jumba durati Malim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azakahum lazzatal mahabbati wa abdallahum haqiqatil asya'i minal ardi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladhi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang pengertian apabila di antara kalian sudah tahu dan yakin bahwasanya Allah itu menuntut, Allah itu mengajak, Allah itu memerintahkan kepadamu tentang pengabdianmu kepadanya, tentang ibadahmu kepadanya. Tentu saja kalian akan bersegera tergopoh-gopoh atau bersegera untuk melaksanakannya. Begitu juga dinyatakan waman alima annal umura biyadillahi ta'ala, dan jikalau di antara kalian barang siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah, segala urusan itu ada pada kekuasaannya, maka tentu saja tidak ada jalan lain, orang tersebut akan bersungguh-sungguh bitawakkuli alaih, yaitu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ialah pada pengajian yang lalu telah Bapak jelaskan kepada kalian, kesimpulannya, benang merahnya ialah fafirru ilallah, bersegera untuk menuju kepada Allah tanpa mengabaikan tawakal Allah. Artinya berjuanglah di kehidupan kalian, baik kehidupan dunia maupun akhirat, semuanya itu harus diperjuangkan tanpa ada kata lelah, henti, apalagi putus asa.
berjuanglah, bersegeralah, raihlah apa yang kalian citakan dengan perjuangan tersebut, karena tidak ada sesuatu itu yang instan. Apabila kalian mendapatkan sesuatu yang instan, maka lenyapnya pun akan ikut instan. Hidup itu perjuangan. Barang siapa yang hidup tidak berjuang, itu sama saja tidak hidup. Jadi, camkan baik-baik, catat baik-baik untuk kalian, hidup ini perjuangan. Pertama nih, jadi hidup ini perjuangan. Hidup, perjuangan, dan cobaan. 3. Hidup ini perjuangan. Di dalam perjuangan itu ada resiko, ujian, dan cobaan. Nah, ujian dan cobaan itu ada ujian dalam bentuk kenikmatan, ada cobaan dalam bentuk penderitaan. Saya ulangi lagi, supaya kalian ngeh. Hidup ini perjuangan. Di dalam perjuangan itu akan menerima resiko, ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu ada dalam bentuk ujian kenikmatan dan ada dalam bentuk cobaan penderitaan. Barang siapa yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah, dan ridho dengan kekuasaannya dengan cara bertawakal kepadanya, niscaya ia golongan orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmah dan berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya amin. Karena orang yang menuju kepadanya itu akan mendapatkan 3 hal. Pertama ialah rahmah, yang kedua ialah berkah, yang ketiga ialah maghfirah. Pertama disebut rahmah. Dia mendapatkan cinta kasih dari Allah. Ini adalah wilayah ukhrawi, akhirat tentunya. Yang kedua ialah mendapatkan berkah, ialah berlimpahnya kemudahan di dalam urusan rizkinya, pekerjaannya, bisnisnya, dagangnya, hingga menghasilkan rezeki yang berlimpah dan berkah di dunia ini. Dalam urusan muamalah, kegiatan-kegiatan lain, manusia tidak luput dari noda dosa, maka Allah memberikan ampunan dosa-dosanya. Bukankah ini sebuah keistimewaan? Dan 3 hal ini adalah yang dicari oleh setiap manusia dan siapapun. Camkan itu baik-baik. Jadi, kalau kalian berani hidup, berarti berani menerima resiko. Berani hidup, berarti harus berjuang. Dalam perjuangan, ada menerima resiko. Resiko itu ujian dan cobaan. Ujian dalam bentuk kenikmatan, ujian dalam bentuk cobaan dalam bentuk penderitaan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk penderitaan, dan juga dalam bentuk kenikmatan. Semua itu menjadi fitnah. Artinya fitnah di sini ialah dapat mempengaruhi diri kita. Ujian penderitaan akan mempengaruhi psikologis kita. Ujian kenikmatan lebih lagi pengaruhnya. Banyak para kekasih Allah yang ditanya, kamu ingin mendapatkan ujian dalam bentuk penderitaan atau kenikmatan? Kebanyakan memilih lebih baik menderita. Karena kalau menderita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nikmat itu banyak lupanya. Itu persoalannya.
Jadi banyak yang memilih justru menderita. Kalau kalian ditanya bahagia atau menderita, saya yakin yang di sini memilih semuanya bahagia dong Pak. Miskin atau kaya? Kaya Pak. Miskin atau nggak punya uang? Sama Pak. Sama dong, miskin. Mesti, karena semua kita berdoa, ya Allah berikan rezeki yang berlimpah, ya Allah berikan kami kesehatan. Belum tentu, percayalah wahai anak-anakku semuanya, belum tentu yang namanya kebahagiaan itu akan membawa kalian kepada kebahagiaan akhirat, kenikmatan itu. Banyaknya rezeki belum tentu kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kebanyakan orang-orang yang berlimpah ruah rezekinya, Bapak tidak menyatakan berkah ya, berlimpah ruah rezekinya, jarang yang nongkrong di masjid, duduk bersama-sama gitu. Dia lebih nongkrongnya di mana? Di kafe, di mall, apalagi anak-anak muda di dugem. Nah, ya dugem itu. Bukan apa namanya? Bukan durek itu loh. Jadi dunia ruhani itu. Nah itu dugem, dunia gemerlap kayak apa nggak tahu lah. Pokoknya bagi anak-anak muda tuh. Tapi tidak menutup kemungkinan yang tua juga sama gitu ya. Nah, tapi yang jelas begitu adanya, berlimpah ruah. Jadi justru banyak orang yang mendapatkan berlimpah ruahnya rezeki itu justru mempercepat prosesnya kesesatan. Awas loh. Coba deh. Kalau ya kebanyakan orang sedang menderita, itu larinya kalau yang benar, kalau yang dapat petunjuk itu dia larinya ke masjid, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat dia mendapatkan nikmat banyak rezekinya, larinya kemana? Ke mall, bingung cari macam-macam tuh bingung dia. Cari baju apa, cari apa gitu, gelisah pokoknya. Kalian kalau pegang duit atau dapat duit, ada aja 100 juta, itu gelisah kalian. Itu tandanya memang rakwat mangkundunyo. Nah, itu orang-orang Jawa bilang tuh, rakwat mangkundunyo. Jadi pada saat dia dapat rezeki banyak, dia bingung, kalang kabut. Ada orang yang dapat rezeki langsung pingsan, gitu loh. Karena gak pernah lihat uang banyak, langsung pingsan gitu loh. Itu, ya. Jadi, kembali lagi, tidak ada yang instan kehidupan ini. Semuanya butuh perjuangan. Maka orang yang paling baik dan benar dalam berjuang kepada Allah, dalam menerima ujian dan cobaan, itu saat ia memahami, mengerti, mengamalkan, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami Allah semuanya dikembalikan. Dengan kata lain, bertawakal kepada Allah. Maka benar di sini mu'alif menjelaskan, apabila di antara kalian semuanya yakin bahwa Allah itu telah menuntut pengabdian, perintah, maka bersegera melakukan pengabdian itu perintahnya. Kalau kalian semua tahu bahwa semua urusan itu ada di tangan Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian makin jadi, makin rusak, makin ngaco, makin putus asa. Nah, seperti orang-orang awam, orang-orang yang gak mengerti tentang agama, orang-orang yang gak punya iman. Bertambah-tambah dosa, akhirnya putus asa, bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Disangkanya orang bunuh diri itu selesai sudah. Tidak ada.
Bukannya penyelesaian, menambah penderitaan yang lebih kekal. Di mana? Ialah di akhirat. Di dunia memang akhirnya selesai dalam arti apa? Selesai untuk dirinya. Orang tuanya gak selesai. Siapapun gak akan selesai. Allah paling marah. Rasulnya juga marah terhadap orang-orang yang putus asa semacam itu. Tidak ada, gak usah diputus asanya. Disambung, panjangin tuh asanya. Jadi jangan putus asanya. Ada harapan-harapan di depan yang sangat istimewa. Oleh karena itu, berjuang dalam kehidupan, maka kuncinya ialah satu, berani. Nah, berani mengambil resiko, berani menerima resiko. Kalau sudah berani memutuskan, berarti berani pula untuk melangkahnya. Kalau berani memutuskan, berarti berani pula untuk bertanggung jawab apa yang telah diputuskan. Itu juga dalam bentuk perjuangan. Makanya hidup ini perjuangan, dan perjuangan itu bukan hanya urusan dunia saja, termasuk urusan akhirat. Berjuang untuk urusan dunianya dan berjuang untuk urusan akhiratnya. Berjuang untuk urusan dunianya, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berjuanglah kalian, beramallah, berbuatlah untuk dunia kalian seolah-olah tak akan mati selamanya. Jadi kita tak akan mati selamanya kalau sudah mulai urusan dunia seolah-olah semacam itu. Membuat rumah, walaupun kalian membangun rumah sudah umur tua sekalipun, tidak usah dipikirkan. Sudah dipikirkan kalian mau bangun rumah umurnya sudah 40 atau sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, sudah 70 tahun bangun rumah. Kalian kemudian ngomong dalam hati, aduh, ini saya bangun rumah bisa nempatin enggak ya? Nanti enakan nih yang nempatin. Enakan nih istri yang menempatin, mana istrinya masih ini lagi, masih muda lagi. Nah kan repot ya. Nah udah, ya sudah, bismillah, yang namanya berjuang. Karena apa? Meninggalkan ahli waris dalam kondisi cukup itu lebih baik ketimbang meninggalkan ahli waris itu dalam kondisi papa. Karena papa, kemiskinan, kefakiran itu selangkah lagi kufur. Tuh, jangan kalian meninggalkan anak istri, suami atau anak istri, saudara, keluarga, maksudnya dalam kondisi terlunta-luntat, kondisi miskin, kondisi kekurangan. Karena kekurangan itu dapat menjadikan ia kufur. Nah, loh. Hati-hati loh ya. Jadi iman itu bisa berubah. Keimanan seorang bisa berubah karena sesuatu yang diinginkan dalam urusan dunia. Jangan kalian menjual iman kalian, jangan kalian menjual ilmu kalian, karena akan menjadikan malapetaka dunia maupun akhirat. Jadi akhirnya kalian harus mengerti, faham, kita mengerti, kita juga faham bahwa hidup ini perjuangan. Di dalam perjuangan harus menerima resiko. Di dalam resiko itu ada ujian dan cobaan. Di dalam ujian dan cobaan ada kenikmatan dan penderitaan. Semua itu akan menjadi netral dan baik, bagus apabila kalian terima dengan prinsip-prinsip atau paradigma kalian dengan paradigma ilmu tauhid dan hakikat yang menyerahkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua usaha dan ikhtiar kita, perjuangan kita tetap muaranya pada ketetapan kehendak Allah, ketetapan kekuasaan Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa menentukan nasibnya. Berjuang boleh, berusaha boleh,
tapi ketetapan takdir itu Allah juga yang menetapkan. Maka pandanglah bahwa hakikatnya hanya Allah yang bisa menentukan sikap hidup kita, bisa menentukan dan mengarahkan kehidupan kita. Karena hakikatnya kita itu seperti aktor-aktornya Allah. Kita seperti aktor-aktornya Allah. Kalau orang dulu mengumpamakan kita seperti wayang yang digerakkan oleh sandalang. Sedangkan kita di zaman modern ini barangkali tidak paham tentang wayang, cukuplah kita mengenal istilah aktor, artis, bahwasanya aktor-aktornya Allah, peran-peran yang memerankan naskah skrip yang telah ditulis skenarionya oleh Allah, maka manusialah yang menjalankannya, tapi Allah juga yang menentukannya. Maka dari itu kita harus selalu memandang tentang hakikat perbuatan, bahwa perbuatan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di muka bumi ini segala bentuk perbuatan apapun tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak dikembalikan kepada Allah, maka kita akan menjadi rusak sikap pandang kita. Menjadi rusak sikap pandang kita tidak menutup kemungkinan kita akhirnya menjadi kufur nikmat Allah, bahkan kufur terhadap perintah-perintah Allah, kufur terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Maka tidak ada jalan lain, akhirnya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak-anakku semuanya, kemudian mu'alif menjelaskan kembali, wa innahu labudda libina'i hadal wujudi antan hadi ma dha'aimuhu wa antuslada qaraimuhu, yakni bahwasanya bangunan alam ini, bentuk, maksudnya bentuk atau suasana lah, bangunan alam ini, bentuk alam ini itu pasti pasti akan rusak, akan binasa. Segala segala sudut atau sendi-sendinya atau apa sajalah. Artinya begini, segala bentuk bahwasanya anggaplah ini adalah alam ini disebut sebuah bangunan. Jadi dibangunnya alam semesta ini berarti terbangunnya alam semesta ini bukan berarti akan menjadi kekal. Itu akan binasa di segala sektornya. Nah itu, di segala sektor alam ini pasti akan binasa dan lenyap semuanya, termasuk lenyapnya segala bentuk kehidupannya atau kesenangan-kesenangannya atau apa saja yang sangat berharga. Itu yang dikehendaki. Jadi ini harus diyakini, disadarkan bahwa alam semesta ini disebut baru. Yang dikehendaki alam semesta ini ialah secara keseluruhan. Kemudian bahagian dari alam semesta itu ialah alam ajsam. Alam ajsam itu ialah alam jasmani, alam yang nyata. Alam yang nyata itu termasuk di dalamnya alam yang nyata itu ialah galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti itu ada yang namanya orbit matahari, bumi dan bulan, yang ternyata di bumi ini ada kehidupannya. Jadi bumi ini adalah bagian yang paling terkecil di antara
kehidupan alam semesta ini, benda-benda alam semesta ini. Jadi planet-planet yang berserakan di alam semesta ini dikumpulkan. Planet dan bintang itu menjadi satu, ya disebut galaksi. Nah, kita ada di galaksi yang dikenal namanya di Indonesia Bima Sakti istilahnya. Nah, galaksi Bima Sakti ini saja apabila kalian mengelilingi itu butuh waktu jutaan tahun dengan kecepatan cahaya. Nah, sekarang kita ada di antara ya planet dan bintang-bintang galaksi Bima Sakti, itu kita ada di bumi. Di bumi ini adalah bahagian daripada susunan planet-planet yang dulu menyebut 9, padahal sekarang sudah ada 10 planet gitu loh. Nah, di dalam gugusan itu semua kita ada di planet bumi. Planet bumi ini ternyata juga kita ada di sebuah benua. Di sebuah benua dari bahagian planet bumi ini ternyata ada kita di sebuah negara. Di sebuah negara ternyata kita ada lagi di sebuah pulau. Ternyata di sebuah pulau ini kita ada lagi di sebuah kota. Ternyata di kota ini kita ada lagi di sebuah desa. Desa ini kita ternyata adanya lebih jauh lagi ke dalam. Ternyata ada di sebuah jalan. Masih mending jalan gang. Masih mending gang. Udah lebih dalam lagi. Ternyata ada di rumah. Rumah ini juga ternyata bukan rumah sendiri, kontrakan. Dah. Coba renungkan baik-baik. Betapa sangat kecilnya kita ini. Sangat kecil dibandingkan semua itu. Allahu Akbar gitu. Dari bumi ini aja udah gede banget. Ternyata bumi itu kecil di antara alam semesta. Nggak usah alam semesta galaksi Bima Sakti saja. Kecil bumi ini. Bagi kita besar banget bumi. Nyaris, bukan nyaris, bahkan kita tidak menjamah dan menjelajah ke seluruh permukaan bumi. Nah, kita udah top-topnya ya, antar benua, nah itu loh. Pun jarang tidak seluruhnya dijelajahi. Nah itu. Ini kita, berarti kita tuh debu di antara debu. Coba deh, kita hitung, kita runut. Galaksi, alam semesta, galaksi itu kemudian di orbit bumi kita, ternyata kita ada di bumi itu ternyata kita ada di sebuah benua kecil lagi, ternyata ada di sebuah negara kecil lagi, ternyata kita ada di sebuah pulau kecil lagi, ternyata ada di sebuah kota lebih kecil lagi, desa lebih kecil lagi, kampung lebih kecil lagi, di gang lebih kecil lagi, ternyata di rumahnya lebih kecil lagi, kontrakan lebih kecil lagi, satu kamar lebih kecil lagi, ternyata kita lagi duduk di mana? Di WC. Udah kecil banget kita ini, nggak ada apa-apanya. Makanya apabila Allah sudah mulai mau menggoyangkannya, sah-sah saja. Nanti loh, Allah kalau sudah mau mengobrak-abrik, enak-enak saja, benarlah, percayalah, percaya. Jadi kalian harus percaya betul dan yakini tentang kehidupan ini bahwa Allah itu sengaja menskenariokannya dan menghancurkan apapun itu sesuai dengan proses. Itu persis firman Allah yang menyatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Nampaknya kerusakan fil bahri wal bahri. Jadi nampaknya kerusakan di bumi maupun di darat maupun di laut.
Itu semua karena tangan-tangan manusia. Maksudnya tangan di sini bukan sebatas tangan. Tangan dimanakan kekuasaan. Yadullah itu bisa dimanakan kekuasaan Allah. Seperti contohnya ini ada di dalam genggaman tangan saya. Maksudnya ada di kekuasaannya. Nah, makanya kalau ada di kekuasaan berarti semua tergantung pada kekuasaan. Oleh karenanya suatu negeri akan menjadi makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur apabila rakyatnya dan pemimpinnya itu masuk golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah. Di dalam ayat yang menyatakan apabila suatu negeri itu orang-orang yang beriman, pemimpinnya dan juga rakyatnya, maka aku akan datangkan rezeki dari berbagai macam arah. Semuanya menjadi bagus, semuanya menjadi rezeki bagaikan surga. Itu yang sesungguhnya itu semacam itu. Tapi kalau pemimpinnya membiarkan rakyatnya, kenapa? Rakyatnya membiarkan apa sih? Membiarkan rakyatnya berbuat maksiat. Ya sudah, siap-siap saja untuk menerima berbagai macam kerusakan yang akhirnya yang tidak melakukannya pun ikut tergilas. Contoh, apabila Allah mau mendatangkan tsunami, mendatangkan gempa bumi, itu bukan berarti semuanya itu ada di dalam itu adalah semua maksiat. Yang menjadi korban ada anak kecil, ada anak yang baru lahir, ada anak, itu kan termasuk. Kenapa? Karena Allah akan menghabisi semuanya selesai. Seperti waktu zaman Nabi Lut, zaman Nabi Nuh, zamannya Nabi Hud, semuanya akan dibantai oleh Allah, akan digulung oleh Allah. Dan Allah membuat yang namanya pengetahuan sekarang, sains sekarang menamakannya, yaitu likuifaksi. Itu dari zaman Nabi Lut itu sudah ada, betul. Bahkan ada yang namanya suatu negeri yang hilang itu, yang akhirnya difilmkan itu ditemukan di daerah daerah Jazirah Arab, itu tergulung semuanya. Itu negerinya Nabi Lut itu tergulung. Kenapa? Yaitu tadi karena pemerintahnya, penguasanya membiarkan atas dasar atau karena tertekan oleh istilah mereka dan mengatasnamakan HAM. Nah, kalau udah mengatasnamakan HAM udah repot deh. Semuanya adalah udah deh. Ini sadar atau tidak umat Islam sudah ditekan habis oleh mereka. Coba, kebayang gak sih kalau di Indonesia suatu saat ada diresmikan bahwasanya LGBT itu boleh. Astaghfirullah. Akhirnya kita coba dengan dalih menghargai mereka, jangan mengucilkan mereka. Wah, gak bisa, percayalah. Allah sudah memberikan contoh. Kenapa umat Nabi Lut langsung digulung dan dibenamkan? Karena memang tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Obatnya pencegahan. Caranya pencegahan memang harus dijauhi. Gak boleh didekati. Harus dijauhi. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada riwayat menjelaskan, waktu di Madinah beliau tahu ada orang semacam itu suruh keluar dari kota Madinah oleh beliau. Karena yang namanya semacam itu
Itu tidak bisa kecuali dia benar-benar beriman, benar-benar bisa menahan diri, bisa mengendalikan. Dan memang benar-benar orang-orang Islam yang bertaubat itu lain. Kalau sudah mulai dia mengumbar nafsunya, dia itu tidak punya genetik, tidak punya keturunan. Bisanya ialah merekrut dengan penularan psikologis. Penularannya itu virusnya virus psikologis loh, bukan virus lain-lain itu loh. Itu jadi nggak ada jalan, nggak ada istilah toleransi dalam hal itu. Seperti kita kalau sudah mulai berbicara ke nafsu nih. Nafsu ada yang tidak ada istilah toleransi dalam nafsu. Nafsu lawamah dan sawalat tidak ada toleransi. Jihadul akbar, jihadul nafsi. Perang yang paling besar memerangi hawa nafsu, bunuh itu nafsu. Nafsu lawamah dan sawalat. Tapi nafsu amarah itu dikendalikan, ada toleransi. Nah itu loh. Sifatnya kita membina nafsu amarah itu moderat kita, luwes kita. Nah itu loh. Karena apa? Masih dibutuhkan untuk pembinaan yang disebut jasmaniah ini. Tapi kalau sudah berbicara semacam itu, nggak bisa. Bagaimana kalau orang yang beragama itu sendiri menyatakan ya boleh-boleh saja dan dimaklumi. Iya sih dimaklumi. Gitu. Tapi persoalan besar. Satu kasihannya itu pada perempuan. Kenapa sih? Menurut statistik kependudukan, ya, di tahun 2000-an saja, ini udah 18 loh, udah 18 tahun, 2000-an, di tahun 2000-an, itu kelahiran wanita lebih banyak daripada laki-laki. Nah, tuh. Dan prosentasenya kalau dihitung wanita dengan laki-laki, itu 1:11. Wah, kebayang ini berarti satu orang 11, wah kayak bebek nih. Itu berapa puluh tahun yang lalu, nggak kebayang dong sekarang lagi. Sudah tuh, udah banyak wanitanya. Udah banyak wanitanya, laki-lakinya nggak mau sama wanita lagi. Kan lebih kasihan lagi. Nah, tuh. Dan slogannya anak muda yang LGBT, ya Allah, anak-anak SMP, SMA gitu loh. Menyatakannya apa? Kalimatnya di medsos. Jangan ngaku ganteng deh kalau masih pacaran sama cewek. Astagfirullahaladzim. Itu dijadikan kalimat, ya Allah, saya kira, na'udzubillahi min dzalik gitu loh. Yang perempuannya akhirnya ya ikut-ikutan lagi gitu loh. Jangan mengaku cantik deh kalau masih dipacari sama laki-laki. Ya ampun deh. Ya udah deh masing-masing. Nah, itu personal. Allah akan menurunkan azab apabila penguasanya itu adalah melegalkan. Itu persoalannya. Kalau personal, hubungannya nanti hukumannya secara personal. Tapi kalau dilegalkan, bahkan dibolehkan, suatu penguasa negeri mana saja sudah membolehkan atau membiarkan, fang tadri saat, tunggu kehancurannya. Itu pasti. Nabi Lut waktu begitu begitu langsung dakwah terhadap istri, semuanya gitu. Akhirnya dilegalkan oleh penguasa-penguasa tempat. Nabi Nuh nggak bisa apa-apa. Nabi Lut nggak bisa apa-apa. Suruh keluar sama anaknya. Suruh keluar sama istrinya, tetap di situ. Akhirnya dibenamkan, selesai. Itu terjadinya persis, yaitu fenomena yaitu likuifaksi, di mana tanah yang di bawah itu adalah menjadi lumpur karena terkena oleh hentakan dari bawah, cairan dari bawah. Itu langsung tenggelam, tutup, selesai. Nah, oleh karena itu kita berdoa semoga penguasa-penguasa kita adalah penguasa-penguasa yang beriman dan benar-benar ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kalau penguasanya itu adalah begitu
Ya sudah, kalau penguasanya begitu jangan dong, jangan diikuti. Ya sama-sama begitu, ya udah jangan diikuti. Kalau penguasa sudah ketahuan cacat, sudah ketahuan tidak benar, tidak diikuti, salah. Dipilih lagi, salah. Lo kok salah? Ya salah. Kenapa? Karena kalian nanti akan ikut-ikutan golongannya. Emang ada dalilnya? Ada. Barang siapa yang mendukung tentang kemaksiatan, maka orang itu disebut golongan syarikalah, yaitu jadi sekutunya, jadi pendukungnya. Itu yang dikehendaki. Jadi siapa di antara kalian yang sudah tahu jelas semacam itu, ya udah pasti kejadian. Ya gimana lagi? Gimana kalau ada yang lainnya? Ada yang lainnya udah jelas belum? Enggak jelas. Jangan memperlebar mufasid. Maksudnya kekurangan, jangan memperbesar. Kalau sudah tahu kekurangan, udah tutup. Nah, yang ini juga sama, tapi kan belum ada buktinya. Yang lainnya kan belum ada buktinya, maka pilih yang belum ada buktinya. Itu aja, ya. Nah itu. Jadi yang sudah ada buktinya, ya udah. Nanti ini ada buktinya lagi. Yang penting kita memilih yang belum, ya. Yang belum, arti yang belum jelas kemaksiatannya, yang belum jelas, nah itu loh, kesalahannya. Kalau sudah jelas kesalahannya dipilih, itu dosa. Besar nggak? Besar dosanya. Tapi kalau belum tahu, tidak dosa. Nah ternyata berikutnya dia melakukan kesalahan lagi, urusan lu. Nah itu loh. Nah kan enak jadinya. Itu yang benar, nah itu loh. Ya. Dah nanti disangkanya kampanye lagi. Repot lagi kan. Ya. Dah itu saja. Nah, itu. Jadi pemahamannya semacam itu bagi orang-orang Islam. Makanya orang Islam itu memilih yang baik dan benar. Yang baik dan benar ialah dalam kepemimpinan agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebentar lagi akan ada peringatan Hari Santri. Nah, makanya slogannya bersama santri berdamailah. Damailah negeri kita ini. Nah itu loh. Jadi damailah negeri, yaitu bersama santri. Karena apa? Mayoritas Indonesia adalah orang-orang santri. Nah itu loh. Orang-orang santri, kalian santri-santri semua. Di mana santri-santri ini adalah selalu berdoa kepada Allah dan berjuang juga untuk negerinya. Karena disebutkan dalam istilah bahwasanya hubbul watan minal iman. Jadi hubbul watan minal iman. Cinta kepada negeri itu adalah sebagian daripada iman. Hizbul watan lain ya, bukan minal iman. Jadi hubbul watan minal iman, sebagai apa tuh? Cinta kepada negeri itu adalah sebagian daripada iman, ya. Nah. Dah. Anak-anakku semuanya. Jadi negeri ini, semua ini yang ada ini akan hancur. Ya, dan akan dihancurkan oleh Allah. Percayalah, semuanya akan dihancurkan oleh Allah, baik secara hisi maupun maknawi. Makanya ada istilah musibah dalam bentuk kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu ialah seperti contoh peristiwa-peristiwa yang terjadi dulu di Aceh, kemudian ada di Lombok, kemudian ada di Bali, kemudian ada di baru-baru ini di Palu. Itu semua namanya kiamat sugro. Nah, itu loh. Kiamat-kiamat juga sugro. Nah, pada saat bumi ini semuanya dihancurkan oleh Allah, dikupas oleh Allah, diambil dalamnya inti dari bumi itu. Tidak bisa Bapak ceritakan di sini inti dalamnya itu. Jadi inti dalamnya bumi itu akan dikeluarkan, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka dihancurkannya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut kiamat kubro, kiamat yang besar secara keseluruhan. Caranya apa sih?
Caranya, caranya Allah mengkiamatkan. Pertama, Allah menghentakkan semuanya, karena kiamat sengaja Allah mendemonstrasikan gunung itu adalah akan diledakkan di sana sini, terus semua. Itu yang namanya abu vulkanik itu menutupi apa cahaya matahari, itu bisa gelap. Jadi kita tuh kayak di malam hari. Itu abu vulkaniknya yang miliaran ton itu berterbangan, jadi menggantikan awan. Sementara di dalam kegelapan itu ada api berkobar-kobar dari sana sini, yaitu lahar yang muncul, yang membakar semua yang dilewatinya. Bayangkan, lagi semacam itu, ternyata tsunami terjadi karena gempa di laut. Di laut-laut yang dalam itu gempa, jadi balongan itu langsung balik lagi, menyiram semuanya. Lagi disiram semacam itu, dari bawah ini, itu terjadi likuifaksi. Yaitu hentakannya di bawah karena goyangan dan geseran, semua air yang di bawah itu terkontaminasi oleh zat-zat kimia tertentu yang ada di bumi, akhirnya menggemburkan semua lapisan bumi yang di atas langsung tenggelam. Jadi ada semua ditutup, diakhiri oleh abu vulkanik. Nah, semua yang kena abu vulkanik itu semua adalah akan bisa menjadi kayak debu, langsung udah langsung rata semuanya. Jadi kalian gak usah kebayang, kalau gitu kiamat itu berarti berantakan dong, siapa yang membersihkan? Kagak perlu dibersihkan, berantakan. Gak perlu dibersihkan, kenapa? Karena ditenggelamkan tadi, jadi ditutup dengan abu vulkanik, jadi aja rata semuanya. Rata, jadi akhirnya abu vulkanik ini langsung ditutup lagi oleh apa? Badai pasir. Dari jazirah Arab itu, pasir itu terbang, gunung-gunung pasir itu terbang semuanya. Itu untuk menutup rata semua, akhirnya jadi kayak pasir kemerah-merahan. Kemerah-merah pasirnya pasir ya kayak pasir ya warna terekota terus udah tuh. Rata semuanya. Itu ratanya bagus banget loh. Enak kalau buat main bola tuh di situ. Udah rata semuanya, baru akhirnya dibangunkan. Nah, itu yang disebut alam masyad, semacam itu. Kejadiannya apa? Apakah sudah dekat kiamat? Kiamat itu boleh jadi sudah dekat. Awas loh. Kenapa ya saya katakan tidak dekat? Karena tanda-tandanya kiamat itu sudah ada semuanya. Mana tanda-tandanya sudah ada semuanya? Orang yang buta, orang yang tuli, itu jadi pemimpin. Maksudnya buta tuli itu macam apa sih? Buta maksudnya matanya nggak bisa melihat yang jelas. Secara maknawi, telinganya tidak mau mendengar. Apa? Jeritan rakyat itu contohnya semacam itu. Nah itu loh. Apalagi ada orang penggembala yang hanya nggak pakai alas kaki, itu sudah main penggembala itu udah main membangun gedung, itu adalah berlomba-lomba. Udah semuanya banyak. Nah nggak usah jauh-jauh, akhirnya penggembala secara global. Siapa yang tidak penggembala dari Jazirah Arab? Nah, lihat Dubai, ya Allah, itu surga. Surga apa itu? Surga nggak tahu tuh. Malah di dekat-dekat laut itu, kalau Allah marah dikit tuh terjadi tuh, tsunami itu udah lihat kalian Dubai itu. Dengan waktu yang relatif singkat, itu sudah menjadi kota mewah, ya, di antara kota-kota dunia. Dan itu yang akan dihilangkan juga oleh Allah. Nggak tahu saya ngalamin hidup apa enggak lama. Gitu. Itu akan kejadian. Kalian cerita aja sama anak cucu kalian, bahwa itu adalah salah satu di antara kota yang akan dihilangkan oleh Allah. Nah, ibu kotanya itu. Catatin ucapan saya ya.
Itu salah satu di antaranya. Itu udah rencana, itu udah direncanakan. Makanya pindah, yang di Dubai cepat pindah. Ya. Di kota aja, yang di pinggir pantainya itu, yang di bawah itu salah satu yang akan diratakan. Ya akan hilang, maksudnya akan dihilangkan, jadi nanti jadi sejarah untuk anak cucu. Wah, ini malang lantur nih ya, jauh-jauh ke sana. Dah, soalnya masalahnya ini membahas tentang dunia yang akan ditiadakan. Jadi semuanya Allah menjelaskan bahwa memang dunia ini adalah fana. Mu'alif menjelaskan di sini benar sekali bahwasanya semua bangunan, semua sektor yang dibangun oleh Allah, dunia ini, alam semesta ini, termasuk kehidupan di dalamnya, kesenangan dan barang-barang yang berharga baginya, itu akan lenyap semuanya, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara hissi, secara maknawi. Bagi kita harus kita pandang, jangan kita merasa semua itu akan kekal di sisi kita. Apa yang akan kita banggakan? Kerajaan kita, rumah kita, apalagi semua sekejap bisa hilang. Dan semua yang ada kita tinggalkan. Kalau kita mati, nggak ada yang dibawa. Rumah nggak dibawa, mobil nggak dibawa, istri nggak dibawa. Istri yang mengatakan sehidup semati, pret. Percayalah, nggak ada. Istri saya sehidup semati, saya benar, dia sayang banget sama bapak saya. Udah, iya, giliran meninggal, saya pikir nggak ada yang akhirnya tuh saya ikutan dikubur sekalian di satu liang lahat itu, kagak, nggak bakalan. Orang kamarnya aja bisa jadi dia nggak dihuni lagi, kabur dari kamar itu, takut suaminya itu datang tuh. Waktu hidup suaminya begitu dipeluk, disayang, wah semuanya serba. Tapi pada saat suaminya meninggal, ada kain bergerak saja langsung loncat. Padahal itu adalah kordeng, disangkanya suaminya datang. Aturan kan kalau kangen rindu suaminya datang, alhamdulillah peluk aja. Nah, ya peluk, kalau pelukannya pocong gimana? Ya walaupun pocong sekalipun tetap suamiku, kan gitu harusnya. Enggak ada. Nggak ada yang namanya istri itu semacam itu. Semua enggak gitu. Secinta-cintanya istri terhadap suami, kagak bakalan dia gitu. Nggak berani gitu. Suami juga begitu, apalagi nggak ada gitu. Jadi akhirnya kita benar-benar bahwa hakikatnya kita tuh sendiri. Dunia ini berteman dan sebagainya karena kita berkomunitas, kita bersosialisasi gitu. Kita bermasyarakat. Tapi pada saat prinsip-prinsipnya, kemudian perjalanannya, tetap kita sendiri. Hati kita juga tetap sendiri. Semuanya itu sendiri. Yang akhirnya berjalan menuju kepada Allah juga sendiri. Akhirnya kita mendapatkan apa? Semua itu adalah bimbingan saja. Karena hakikatnya semuanya akan dibimbing, termasuk Rasul juga mendapatkan bimbingan dari Jibril, maka para murid mendapatkan bimbingan dari mursyid dan gurunya, dan begitu seterusnya. Kalau kita tidak mempunyai mursyid, tidak mempunyai guru, tidak mempunyai bimbingan, ini yang akan menjadi bahaya, ini yang akan menjadi masalah. Maka dari itu, percayalah. Bahwa dunia ini adalah sebentar, bahwa dunia ini adalah fana, kehidupannya juga. Jangan kalian mengejar berlebihan tentang kenikmatan dunia yang akan menyebabkan terjebaknya kalian dalam pusaran dunia. Tapi juga tidak boleh kita mengabaikan karena kita masih dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya biasakan, sederhanakan, jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Seperti kalian naik rakit, jalanlah sesuai dengan alur airnya tersebut. Jangan kalian melampaui batas hingga terkena pusaran air itu. Kalau orang melampaui batas pasti terkena pusaran dunia. Orang yang terkena pusaran dunia pasti akan celaka, dunia maupun akhirat, itu pasti. Maka hati-hati dalam menjalani kehidupan dunia ini.
Insya Allah, wahai anak-anakku semuanya, kita golongan orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.